Fresh Juice. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 Mei 2024 bersama Romo Willem Paul dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam bahagia dalam kasih Tuhan. Para sahabat Fresh Juice dari Semarang ke Paroki Kebon Dalem, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kata-kata kunci hari ini adalah dalam nama Yesus. Jus rohani ini buah permenungan terhadap Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Demikian bunyinya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya dalam namaku." Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam kasih Tuhan. Beberapa kali ada umat yang datang kepada saya dan mereka protes. Seneng aku kalau pada protes gitu ya. Tandanya memang sungguh berpikir dan mau menghayati dengan baik imannya. Protes itu diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Romo, saya kok tidak pernah tahu Romo-Romo itu berdoa dalam nama Yesus. Atau juga, mengapa Romo-Romo tidak pernah mengajarkan umat untuk berdoa dalam nama Yesus? Bukankah Yesus sendiri dalam Injil Yohanes mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoalah dalam namaku. Artinya berdoa dalam nama Yesus. Betul enggak protesnya? Para sahabat Fresh Juice, berdoa dalam nama Yesus atau tidak? Diajak oleh Romo-Romo berdoa dalam nama Yesus atau tidak? Ya, memang kalau mintanya harus dengan 3 kata dalam nama Yesus, ya mungkin jarang ya Romo-Romo memakai ungkapan itu. Namun para sahabat Fresh Juice yang bahagia dalam kasih Tuhan, saya biasanya mengajak saudari-saudara yang bertanya itu untuk menyadari bagaimana sebetulnya sudah berdoa dalam nama Yesus.
Para sahabat Fresh Juice sering ikut misa? Oh pasti rajin ikut misa. Bahkan ada yang misa setiap hari, Senin sampai Sabtu, masih ditambah Minggu, masih ditambah lagi seringkali dengan misa ujub dan sebagainya. Jadi seminggu lebih dari 7 kali. Sering ikut perayaan sakramen-sakramen, baptis, krisma, sering. Ya, oke, bagus. Minyak suci juga. Sering ikut ibadat-ibadat pemberkatan. Ya, pemberkatan rumah, pemberkatan toko, pemberkatan tempat usaha, pemberkatan perpustakaan, pemberkatan gedung baru, pemberkatan cincin, pemberkatan benda rohani, pemberkatan, pokoknya macam-macam pemberkatan. Nah, saya ajak para sahabat Fresh Juice untuk mengingat-ingat pada doa pembuka dan doa penutup. Minimal itu, doa pembuka, doa penutup. Biasanya dimulai dengan seruan atau sapaan kepada siapa. Nah, kalau dalam liturgi Katolik, dalam upacara-upacara Katolik, biasanya diawali dengan Allah atau Allah Bapa yang Maha Pengasih, Pencipta, yang Maha Kuasa, dan sebagainya. Pokoknya seruannya kepada Allah Bapa. Lalu disampaikan syukur atau pujian dan permohonan-permohonannya. Setelah itu diakhiri dengan apa? Para sahabat Fresh Juice ingat enggak? Pada umumnya itu diakhiri misalnya, demi Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami. Atau dengan pengantaraan Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami. Ingat-ingat, demi Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami. Atau dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nah, para sahabat Fresh Juice, mulai terasa kan? Sebetulnya doa-doa liturgi gereja itu semua sudah selalu dalam nama Yesus. Ketika diarahkan atau memulai dengan menyapa Bapa, diakhiri dengan dalam nama Yesus. Memang tidak hanya dengan 3 kata, tetapi dengan 7 atau 8 kata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami putramu. Dengan pengantaraan Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami. Jadi para sahabat Fresh Juice, sebetulnya kita sudah berdoa juga dalam nama Yesus, tapi pakai versi yang panjang. Nah, apakah boleh hanya disingkat dalam nama Yesus? Boleh. Apakah boleh pakai yang panjang? Juga boleh. Pilih salah satu. Nah, ini enaknya jadi orang Katolik ya. Pilih salah satu. Semuanya berkenan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita menyampaikan doanya dengan penuh kasih pada Kristus. Seperti yang kita dengar dalam kutipan Injil tadi, ya. Artinya bersatu dengan Kristus dan penuh kepercayaan akan nama atau kuasa Kristus atas doa-doa kita. Selamat berdoa dalam nama Yesus, demi Kristus, dengan pengantaraan Kristus. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, syik, terima kasih, sembah nuwun, thank you. Bahagia selalu dalam kasih Tuhan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 Mei 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.